Aku pernah mengira cinta adalah tentang memberi, berkorban, dan mengalah. Aku salah besar. Namaku Suman. Dibodohi pria brengsek, jadi ibu rumah tangga selama 10 tahun. Sampai akhirnya dia selingkuh total, ketahuan, dan aku hamil. Bukan punyamu. Apa katamu? Aku bilang aku selingkuh, sama sepertimu. Berani ulangi sekali lagi. Aku bahagia bersamanya. Seperti kamu dengan Nona Su. Kau sudah tahu. Siapa sebenarnya pria itu? Urusanmu apa? Bukan urusanku. Istriku selingkuh bukan urusanku. Istri? Sejak kau selingkuh, kau bukan lagi istriku. Kau main dengan orang lain sampai hamil. Hari ini kubunuh kau. Maaf, aku terlambat. Halo, permisi, apakah Anda melihat orang ini masuk ke hotel Anda? Maaf, informasi klien tidak bisa dibocorkan. Chen Yiheng, berhenti. Naik. Pria itu suamimu? Iya, kenapa? Apa wanita itu istrimu? Dia tunanganku. Kau sudah tahu lama? Perlu kami siapkan pembatalan pertunangan? Produk paling penting perusahaan saat ini. Oli Jewelry akan segera diluncurkan. Tidak boleh ada berita negatif sebelum produk diluncurkan. Kumpulkan lebih banyak bukti dulu. Suamimu sering mengantarnya pulang. Kau tidak tahu? Maksudmu, ini semua salah suamiku? Salahku, dong? Kalau begitu, urus saja urusan masing-masing. Salju mulai deras, kuantarkan. Kalau tidak mau pulang, menginap semalam saja di sini. Hati-hati. Kau. Sudah berapa kali ku bilang, jangan sembarangan pegang barangku. Cat Windsorku, kau taruh di mana? Aku pulang larut begini, kau tidak khawatir? Jangan sembarangan pegang barangku lagi. Anggap saja kita tidak bertemu hari ini. Ternyata. Rasanya berciuman tidak terlalu buruk juga.
Malam ini kurang, besok malam lanjut di tempat yang sama. Inilah pria yang kucintai. Haruskah aku lanjutkan? Sayang, hari ini aku pasti akan memuaskanmu. Sejak kapan pernikahan yang baik-baik saja bisa jadi seperti sampah ini? Aku. Kamu datang untuk membongkar mereka? Awalnya iya. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Dikhianati seperti ini, kamu rela? Aku jelas tidak rela. Sayang, Masa sih? Dia akan terkenal tidak suka wanita. Kalau tidak, mana mungkin aku dapat kesempatan ini? ia juga, aku ngejar dia lama-lama. Dia bahkan tidak mau lihat aku. Masa dia suka cewek? Lumayan juga. Lumayan? Aku yang rugi. Kemana saja kamu sehari semalam ini? Aku sedang bicara denganmu. Siapa pria liar ini? Jelas-jelas kamu yang selingkuh duluan. Aku selingkuh? Kita cerai saja. Kalau bukan karena kamu diranjang seperti ikan mati, mana mungkin aku cari wanita lain. Diam di rumah habisin uangku, genit-genitan dengan pria lain. Kamu pikir kamu baik? Kalau hal ini sampai ke telinga ibumu yang sakit jantung, pasti seru ya? Jadi, apa syaratnya agar kamu mau cerai? Besok ada launching perhiasan only. Kita pura-pura jadi, pasangan ideal satu hari lagi. Nona Su sudah bicara dengan Bosong. Mereka mau danai galeri untukku, asalkan besok kita bisa menyenangkan hati Bosong. Begitu dananya cair, langsung aku cerai denganmu. Baik, begitu dananya cair, langsung cerai. Zheng Yiheng, dulu aku. Suka apaan sih sama kamu? Kalau bukan karena kasihan, mana mungkin aku mau sama kamu. Sudah. Kirim waktu dan lokasinya. Beli baju baru, berdandan yang rapi. Jangan mempermalukanku. Terakhir beli baju 3 tahun lalu, waktu masih kerja. Selama ini, aku terlalu tidak memperhatikan diri sendiri. Maaf, toko kami masih buka. Maksudnya, Baju kamu tidak sampai 200.000, kan? Berani juga tanya kenapa? Baju di toko ini bukan untuk orang sepertimu. Kamu lihat-lihat sembunyi-sembunyi, jangan-jangan pencuri ya? Berhenti, kamu pencuri. Sudah mencuri masih mau kabur? Jangan mimpi, kembalikan barang yang kamu curi. Sudah mencuri masih mau kabur? Jangan mimpi. Kamu pencuri. Cepat keluarkan barang yang kamu curi. Maaf, toko kami sedang menangkap pencuri. Tidak sengaja menyinggung Anda, saya akan segera mengusirnya keluar. Coba. Apa kamu ingin aku membantumu? Toko pakaian Anda ini sangat bagus. Pakaian-pakaian di bawah ini sangat memiliki sentuhan desain. Suman. Kalau tidak salah, toko ini juga milik Only, kan? Kamu dipecat. Bosong, aku salah. Bosong, aku benar tidak. Dia orangmu ya? Bosong, bosong. Bosong sangat perhatian ya. Ini takut menakuti Nona Su? terima kasih. Kok kamu? Aku ingin tahu siapa pria liar ini. Suman. Desar Jalang, Kelluer. Kamu gila.
Maaf ya. Jangan-jangan, belakangan ini terlalu lelah sampai salah lihat. Sangat takut. Aku malah merasa cukup seru. Sinting, bagaimana kalau dia tahu? Lebih baik daripada Nona Su tidak mengaku. Sudah mengambil orangku. Tidak semudah itu menyelesaikannya. Jangan terlambat ke pesta, jangan main-main. Biaya rumah sakit ibumu masih harus aku yang bayar. Bosong, malam ini setelah konferensi pers selesai, Anda bisa mengakhiri pernikahan bisnis yang menjijikkan ini. Kakak Shuo, lihat aku hari ini. Pakaian ini bagus tidak? Aku juga memakai perhiasan only, konferensi pers hari ini. Pasti akan sangat sukses. Hello Bosong, saya Jenny Heng. Kakak Shuo, ini yang aku ceritakan. Pelukis yang ingin aku perkenalkan padamu, lukisannya sangat potensial. Kamu harus investasi padanya. Kapan giliranmu mengajari aku? Hari ini adalah peluncuran perhiasan only. Semua tamu datang berpasangan. Kenapa Nyonya Chen tidak datang? Dia. Cantik sekali, seperti bidadari turun ke bumi. Apa yang dia lakukan di sini? Suman, ada apa? Men, ini adalah bos grup Song, Tuan Song. Ini adalah tunangannya, Nona Su. Dia adalah Bosong. Bosong, ini adalah kekasihku, Suman. Pergi bersulang untuk Bos Song. Aku tidak bisa minum alkohol. Hubungan Tuan dan Nyonya Chen sangat baik. Tentu saja, kami bersama dari masa sekolah hingga pernikahan. Dia adalah satu-satunya dalam hidupku. Nyonya Chen juga berpikir begitu? Ya, Kenapa sebelumnya tidak pernah kau ceritakan? Dulu. Kalian kenal? tidak kenal. Kenal atau tidak kenal? Bosong, kami tidak kenal, kan? Baiklah, kalau kau bilang tidak kenal, ya tidak kenal. Kau kino Bos Song atau tidak? Aku ingat, sebelumnya pernah bertemu Bosong sekali. Tapi mana berani aku mengaku kenal denganmu. Terima kasih Bos Song masih ingat. Tentu, Tuan Chen adalah mitra. Yang direkomendasikan keluarga Su, pasti aku perhatikan. Aku sengaja menyiapkan hadiah untuk Tuan Chen. Ini adalah lukisan kuno dari 500 tahun yang lalu. Lukisan pemberian Bos Song, cepat buka dan lihat. Bukankah ini kisah terkenal Zamean? Ya, Toko Utama dalam lukisan ini. Chen Si Mei juga marga Chen, kebetulan sekali. Kebetulan satu marga dengan Direktur Chen. Barang antik ini sangat berharga. Tuan Chen harus pegang baik-baik. Ini takdir. Bos Song, kau terlalu baik. Terhormat sekali kau sudah memperhatikanku sejak dulu. Bagaimana dengan kerjasama kita? Aku sedang butuh asisten, bagaimana kalau? Nona Su yang mengisi posisi itu? Aku tidak mau. Aku ke toilet dulu. Bos Song man dia. Kamu gila. Ini toilet wanita. Istrimu selingkuh sama Song Shuo. Aku nggak tahu. Man, kamu di sini? Kalian. Ini toilet wanita. Pak Chen, kenapa kesini? Tadi masih pegang HP. Kenapa? Nggak percaya sama istrimu atau nggak percaya sama aku? Nggak, Bos Song, jangan salah paham. Nona Su, suamimu posesif banget ya?
Kamu setuju aja jadi asistenku? Nggak ada yang bakal ngomongin kan? Nggak mungkin. Reputasi Bos Song udah terkenal baik. Siap-siap masuk kerja. Nggak nyangka kamu dekat banget sama Bos Song. Kamu sama Nona Su juga kan? Sampai-sampai tunanganmu mau investasi buat suamiku. Kamu ngerti apa? Nona Su ITU Polos. Dia cuma mengagumi bakatku. Aku kasih tahu, ini kesempatan emas. Kalau dananya nggak cair, seumur hidup kamu, nggak bakal bisa lepas dariku. Bos Song, Nona Su udah dibawa. Udah diputusin? Bos Song, aku bisa jadi asistenmu. Tapi, bisakah kamu investasi di galeri Chen Yiheng? Ini urusan bisnis atau pribadi? Kalau bisnis gimana? Kalau pribadi gimana? Kalau bisnis, galeri Chen Yiheng. Nggak menunjukkan nilai komersial yang menarik buatku. Jadi aku tolak usulanmu. Nona Su nggak boleh masuk. Kamu, Kakak Shuo, kamu mau batalkan pertunangan kita? Aku nggak setuju. Bos Song, Nona Su ja. Ini kayaknya bukan urusanmu deh. Suara APA Teddy? Nona Su, mending urusin dirimu sendiri dulu. Kakak Shuo, kita udah kenal bertahun-tahun. Aku sangat mencintaimu. Apa kamu nggak lihat? Aku lihat. Kamu juga lihat. Kakak Shuo, ini cuma karena kamu nggak pernah perhatiin aku. Jadi aku jadi linglung, maafin aku ya. Dulu keluarga Su yang nawarin kerja sama. Luncurkan Only Jewelry dengan pernikahan kita. Sebagai strategi pemasaran, karena Nona Su yang tidak menghormati terlebih dahulu. Maka aku pun tak perlu sungkan. Ini, Kalau Nona Su tidak menandatangani hari ini, aku tidak bisa jamin foto-foto ini. Besok tidak akan muncul di hadapan Bos Su. Berani-beraninya menawar denganku dengan nyalimu yang kecil ini. Kau anggap aku apa? Alat balas dendam untuk suami yang selingkuh? Atau kantong uang untuk investasi suamimu? Kau boleh menolak. Aku setuju. Tapi, ada syaratnya. Nona Su, ini galeri Tuan Chen ya? Lukisan ini cukup menarik. Bos Song. Kenapa Anda datang, men? Bos Song Detong tidak memberitahuku sebelumnya. Nona Su menyebutkan soal investasi untukmu. Aku juga tiba-tiba ingin datang melihatmu. Tak kusangka kondisi kerja sehari-hari Tuan Chen seperti ini. Bukan, Bos Song, aku baru saja terlalu lelah berkarya. Ada wanita di sini. Tuan Chen benar-benar sangat mencintai istrinya. Hanya satu item limited edition kali ini. Harganya ratusan ribu. Aku tidak suka diberikan padanya untuk latihan. Bos Song, aku itu... Sebenarnya dengan seleramu, aku masih perlu pertimbangkan lagi. Tapi melihat wajah Nona Su, detail investasinya. Kau dan dia, kan? Inikah pria yang kau korbankan kehormatanmu untuk menarik investasinya? Lukisannya bagus. Apa kau memberitahunya tentang urusanku? Apa bedanya memberitahu atau tidak? Men, kalau begitu investasiku itu. Kau masih mau dana investasi? Dengan wanita jalangmu itu? Mimpi saja. Men.
Urusan investasi tak perlu kau khawatirkan. Apa maksudmu? Aku sudah siapkan kejutan untuknya. Dia akan menurut. Nona Su, ibumu tiba-tiba terkena serangan jantung. Cepat lihatlah. Apa? Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Kondisi ibumu sekarang belum terlalu buruk. Tapi kita harus mulai mempersiapkan operasi transplantasi jantung. Kalau tidak, kondisinya tidak akan membaik. Dia baik-baik saja sebelumnya, kok tiba-tiba? Mungkin dia mengalami sesuatu yang mengejutkan. Kamu juga harus mempersiapkan dana dari sekarang. Begitu pencocokan donor berhasil, biaya operasinya mungkin. Baik, aku mengerti. Oh ya, ini HP ibumu yang terjatuh saat pingsan. Kalian, Kalau mau biaya operasi, uruskan dana investasiku dengan baik. Memang anakku pintar, sekarang Suman. Akan menurut saja demi nyawa ibunya. Dan menguruskan dana investasiku. Aku menemui Song Shua hari ini. Dan melihat ada wanita bersembunyi di bawah mejanya. Selingkuhannya? Siapa? Tidak tahu. Ngomong-ngomong, Suman tidak tahu. Kalau selingkuhanmu adalah aku, kan? Mana mungkin dia tahu? Lagipula, sekalipun dia tahu. Aku punya cara agar dia tidak bisa bicara seumur hidup. Kalau begitu, suruh Suman menyelidiki. Siapa sebenarnya selingkuhan Song Shuo? Begitu kita ketahui identitas selingkuhan Song Shuo, maka yang akan dikeluarkan Song Shuo bukan hanya investasi galeri. Ibu, jangan bangun dulu. Ibu, kamu sudah tahu? Bodohnya kamu, kenapa tidak bilang sama ibu? Aku khawatir ibu marah. Men, kamu hamil? Men, apa rencanamu sekarang? Ibu, ini kehamilan yang tidak direncanakan. Bukan anak Chen Yiheng. Ibu mendukung semua keputusanmu. Ibu, aku mau cerai. Aku tidak mau anak ini terlibat dalam masalah ini. Hei, aku butuh bantuanmu. Ini bisa dibilang biaya rawat ibumu. Sedangkan ini, Suman, aku ubah pikiran. Katanya Song Shuo punya selingkuhan misterius. Bantu aku ungkap dia, maka aku akan menceraikanmu. Kamu terlalu menganggap tinggi aku. Song Shuo tidak dekat dengan wanita selama bertahun-tahun. Tapi memilihmu sebagai asisten khusus. Benar-benar tidak ada apa-apa? Aku berbeda denganmu. Baik. Jangan marah. Asal kau bantu aku menyelesaikan urusan ini. Aku akan segera bercerai denganmu. Kau benar-benar semakin menjadi-jadi. Memang iya, tapi kau tetap harus patuh padaku. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membuat jantung ibumu berdebar kencang. Berani kau? Aku hamil. Apa katamu? Aku bilang aku berselingkuh, sama sepertimu. Berani kau ulangi lagi. Aku bilang, aku sangat bahagia bersamanya. Seperti dirimu dengan Nona Su. Siapa sebenarnya pria itu? Apa urusannya denganmu? Bukan urusanku. Istriku selingkuh bukan urusanku. Istri? Sejak kau selingkuh, kau bukan lagi istriku. Baik. Aku tidak akan menandatangani. Mau apa kau? Kau mengancamku? Tanpa aku, mana mungkin kau bisa hidup mewah seperti ini. Chen Yiheng, masalahnya ada padamu, bukan padaku. Kau yang selingkuh sampai hamil. Sekarang malah menyalahkanku? Hari ini kubunuh kau.
Suman, kau memang pandai bermain. Pantasan Song Shuo tergila-gila padamu. Mau apa saja dikabulkan. Katakan, apakah kau kekasih gelapnya itu? Maaf, aku terlambat. Tunggu aku. Tadi, tangan mana yang kau gunakan untuk memukulnya? Bos Song, kenapa? Dia istriku. Kenapa? Karena aku mencintainya. Barang milikku, sebelum kuberikan, jangan ada yang berani sentuh. Selesaikan ini. Kalian berdua, hancurkan tangannya. Jangan tangan aku. Kau bebas sekarang. Ini aku. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Kenapa? Jatuh cinta padaku? Tidak. Beberapa hari lagi ada acara tahunan grup Song, kau ikut denganku. Oh ya. Usiakan kunci khusus untukmu. Simpan baik-baik. Song Shuo menyebarkan video kita kemana-mana, bahkan mengirimkannya ke ayahku. Siapa sangka, Suman ternyata adalah kekasih Song Shuo. Kenapa? Selama bertahun-tahun, Song Shuo tidak pernah memandangku. Dia seorang wanita yang sudah menikah, tapi bisa menarik perhatiannya. Beberapa hari lagi adalah acara tahunan Song Group. Semua media di kota Yun akan datang. Aku ingin Suman jatuh reputasinya di depan umum. Mari kita lihat. Apakah Song Shuo masih akan melindunginya? Bosong, saya ingin menghormati Anda dengan segelas anggur. Anda tidak punya pendamping, biar saya yang menemani Anda. Maaf, saya sudah punya pendamping. Kenapa tidak mendekat? Takut mengganggumu. Cemburu ya? Bosong, Anda sudah banyak membantu saya. Saya tidak akan membalas budi dengan kejahatan. Begitukah caramu memperlakukan penyelamatmu? Aku tidak bisa terus membebanimu. Setelah acara tahunan, saya akan mengundurkan diri. Silakan saja mengundurkan diri. Kalau tidak, saya akan memecatmu setelah acara tahunan. Aku lebih baik melompat dari sini daripada menyelamatkanmu lagi. Bagaimanapun hasilnya sama saja. Nona, tadi saya melihat Anda dengan Bos Song. Sangat akrab. Apa hubungan kalian? Saya adalah asisten Bosong. Hadirin, dia bukan sekadar asisten. Dia adalah wanita yang menggoda Bosong, mengganggu pernikahan kami, dan naik ke ranjang Song Shuo. Seorang pelakor. Berani datang ke acara seperti ini, sungguh tidak tahu malu. Bos Song tidak membantah. Apakah yang dikatakan Nona Su benar? Nona, jawablah. Apakah ini benar? Apakah Anda benar-benar mengganggu? Setelah acara tahunan, aku lebih baik melompat dari sini daripada menyelamatkanmu lagi.
Aku tahu, di hadapan reputasi Song Group. Bagaimana mungkin Song Shuo masih melindungimu? Sanggup memelekan. Aku benci pelakor seperti ini. Lihat bagaimana dia menghadapi istri sah di depan umum. Nona Su bilang saya mengganggu, tunjukkan buktinya. Seperti video perselingkuhanmu dengan suamiku. Ken, astaga, Nona Su adalah bintang video perselingkuhan. Dengan pria yang sudah menikah. Mainnya seru ya? Iya, memang jago. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala ya? Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang baik. Aku dan Nona Su memang memiliki hubungan seperti itu. Semuanya sudah dengarkan? Bos Song mengakui dengan mulutnya sendiri, dia adalah selingkuhan. Semuanya, saat itu Nona Su yang berselingkuh duluan. Setelah aku membatalkan pertunangan dengannya, dalam situasi seperti ini. Aku mengejar orang yang kusukai, ada masalah? Saka, dia seorang wanita bersuami, meski bukan selingkuhan. Tetap saja dia pelacur yang berselingkuh. Kamu sedang membicarakan dirimu sendiri kan, Nona Su? Tapi, soal menjadi selingkuhan ini, aku akui. Meskipun Men-Men dan pacarmu, Tuan Chen Yiheng, sudah memasuki proses perceraian, tapi demi cinta. Aku memang nekat ingin menjadi selingkuhan untuk sementara waktu. Bos Song menjadi selingkuhan demi cinta, dunia ini. Benar-benar tempat yang sangat luas. Apa yang kamu bicarakan? Ingin lepas dariku tidak semudah itu. Hampir saja tertipu oleh Nona Su ini. Bagaimana keluarga Su bisa membesarkan sesuatu yang merusak nama keluarga seperti ini? Bos Song, kamu benar-benar, aku sangat mencintaimu. Diam. Kalian semua diam. Yang harus diam adalah kamu. Bawa dia pergi. Jangan pernah melangkah ke Song Group lagi. Dan juga, tarik semua investasi di Galeri Chen Yiheng dan keluarga Su. Bawa dia pergi. Suman, lepaskan aku. Suman, kamu tunggu saja. Bos Song, jadi Nona Su. Sekarang bekerja sebagai apa? Dia adalah sekretarisku. Terima kasih. Bos Song. Bos Song, rapat di luar negeri ini. Kerjakan dengan baik. Tak disangka, Bos Song ini ternyata juga seorang yang romantis. Bos Lao Song dan Naonya Song. Dulu sangat mesra, kalau tidak meninggal lebih awal. Sekarang mungkin lebih mesra daripada Bos Xiao Song. Bos Song juga orang yang malang. Sejak kecil tidak punya keluarga, setiap hari hanya bisa mengandalkan kerja. Untuk melupakan diri sendiri. Pantas saja dia sukses. Suman, Sejak acara tahunan berakhir, tidak pernah terlihat lagi. pergi. Kamu kembali. Kamu menungguku? Terima kasih. Bukannya lebih baik melompat daripada peduli padaku? Itu lantai 1, aku takkan melepaskanmu begitu saja. Imbalan setelah membantumu berkali-kali, belum aku tagih. Song Shuo. Aku akan berusaha membalas budimu. Balas budimu. Hanya bisa bicara, Lalu apa maumu? tak bisa hanya bicara. Melainkan, Ayah, kumohon jangan pukul lagi. Aku tahu salah. Aku mohon jangan pukul lagi. Aku tak bilang berhenti, terus pukul. Ayah. Tak berguna. Kubesarkan kau sebesar ini. Hanya untuk menjalin hubungan dengan keluarga Song. Ayasa kau main-main. Tak pernah kuperhatikan, tapi kau malah bikin masalah di depan Song Shuo. Kau mempermalukan ayahmu. Jika tak bisa menyelesaikan ini, keluarga Su tak akan menganggapmu sebagai anak lagi. Ayo pergi. Ayah, ayah. Chen Yiheng, kau sampah tak berguna. Ini semua karena kau. Suman, gara-gara si Jalang Suman ini. Perani menggoda Song Shuo. Aku ingin dia mati. Apa hubungan kita sekarang? Sudah, aku mengerti. Lucu sekali, Suman, bagaimana kau masih punya harapan yang tak realistis? ada apa denganmu? Tidak apa. Aku akan menempatkan diri dengan benar. Tadi malam kan baik-baik saja. Mau kemana? Rumah sakit. Ibu,
bagaimana perasaanmu hari ini? Ibu baik-baik saja, hanya khawatir padamu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku sudah lihat beritanya. Jadi, ayah anak itu, Ya, kulihat anak itu sepertinya cukup baik. Juga mau melindungimu di tengah opini publik. jika akhirnya sama saja. Masih perlu dilanjutkan? Men, tanyakan pada hatimu. Jika mau, cobalah. Jika tidak, ibu sendiri. Bukankah sudah membesarkanmu sampai sekarang? Ibu berharap dialah orangnya. Orang yang unik. Cuma beberapa hari ini lihat berita. Dia sepertinya punya mantan pacar yang lagi ramai dibicarakan. Namanya Menging, kamu waspada aja. Jaga diri baik-baik, ya? Iya, Bu. Aku sudah suruh orang cari dokter spesialis jantung. Beberapa hari lagi akan sampai. Kamu baik banget sama aku. Apa kamu suka sama aku? Aku nggak tahu. Suman, apa itu suka? Suka. Suka itu pengennya terus bersama seseorang. Dia sedih kamu khawatir, dia senang kamu lebih senang. Kalau gitu, kita coba jalan dulu lebih lama lagi, ya. Aku konfirmasi dulu. Aku antar kamu pulang. Aisho, Menging. Ada perlu apa? Aisho, aku tahu kamu lagi marah sama aku. Tapi aku tidak mengucapkan selamat tinggal. Aku benar-benar setiap detik merindukanmu. Kamu masih cinta sama aku, kan? Aku melihat perhiasan only. Apakah perjanjian di perguruan tinggi itu unik? Cinta yang setia padanya sepertinya masih ada. Yang lagi ramai dibicarakan. Mantan pacar namanya Menging. Desainer baru Menging. Dulu pernah tinggalkan pacar Song Shuo. Dan anak pengusaha kaya Airuike berangkat studi ke luar negeri. Song Shuo sangat berduka. Ubah kesedihan jadi semangat bisnis, langsung jadi pengusaha sukses di kota Yun. Kali ini Menging pulang ke Indonesia. Kanan tak Menging ambang lagi lama dengan Song Shuo. Ternyata dia bukan nggak tahu apa itu suka. Cuma yang disuka bukan aku aja. Aku masih ada urusan. Kalian ngobrol dulu aja. Suman, Aisho, cukup. Menging. Kalau nggak salah, sejak hari kamu pergi nggak bilang-bilang. Kita sudah putus. TAPI only. Kamu kebanyakan mikir. Itu cuma proyek yang menguntungkan. Jika kau mencariku hanya untuk hal yang membosankan. Aku nggak mau temenin. Penyakit jantungnya semakin parah di tahun-tahun ini. Tidak tahu sejak kapan. Aku kembali kali ini hanya ingin menebus. Penyesalan terbesar dulu, kondisi tubuh seperti ini. Mungkin ini hukuman terbesar dari Tuhan untukku. Menebus. Kamu yakin bukan karena pacar sebelumnya? Tidak bisa membiayai pengeluaranmu. Menging? Aku tidak bodoh. Bukan, Ashuo, bukan seperti itu. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Apakah 18 tahun kita bersama sejak kecil? Saya saja? Memang sia-sia, tapi bukan denganmu. Kamu lupa kejadian itu, Song Shuo. Meski kamu tidak punya perasaan padaku, bisakah kamu membantuku? Cari dokter yang profesional? Meski hanya untuk kejadian itu. Menging, ini terakhir kalinya. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya, dengarkan penjelasanku. Lalu bagaimana dia bisa menemukanmu? Aku benar-benar tidak bersalah, kamu sedang hamil sekarang. Demi anak ini, beri aku kesempatan lagi ya? Demi anak ini. Dadaku sakit, Ashuo. Aku benar-benar mencari masalah sendiri. Dadaku sakit, Ashuo. Ashuo, pijatlah, cepat pijat untukku. Sudah. Aku punya pacar, jangan dekat-dekat. Yinging, benar bisa? Song Shuo sangat peduli pada wanita itu. Benar? Sudah saatnya menyingkirkan batu loncatan ini. Halo, Suyin, ini Menging.
Cari tahu lokasi Suman. Benar-benar memutuskan? Dia tidak mencintaiku tidak apa. Aku punya anak sudah cukup. Ibu mendukungmu. Sayang. Ibu akan membesarkanmu dengan baik. Man, ternyata kamu. Xiao Yang, kenapa kamu di sini? Aku baru pulang dari luar negeri. Sekarang harus dipanggil Dokter Zhao ya. Kamu sakit? Aku bisa memeriksamu. Selamat ya, kamu hamil. Apa tante baik-baik saja akhir-akhir ini? Semua baik-baik saja. Bisakah kamu menungguku sebentar? Aku akan menemui tante bersamamu setelah pulang kerja. Boleh saja. Mama, lihat siapa yang datang. Tant, Xiao Yang ya? Sudah lama tidak bertemu. Aku ketemu dia waktu periksa kehamilan. kenapa Jenny Heng membiarkan kamu? Periksa sendiri, tidak tahu kalau beberapa bulan pertama. Sangat berbahaya? Aku sudah cerai. Benarkah? Kenapa kamu malah terlihat senang? Enggak kok. Kamu tinggal di sini? Aku sedang cari rumah. Kalau gitu, aku pesankan hotel untukmu ya. Nggak usah deh. Kakak, nggak apa-apa kok. Jangan sungkan sama aku, lagian dekat rumah sakit. Biar mudah jaga tante. Ya udah deh. Aku bantu bawa barangmu. Makasih ya. Men, aku lihat beritanya. Kamu dan Song Shuo, beneran? Masa sih? Dia cuma bantu aku aja. Sekarlah, aku takut lagi kehilangan kamu. Lari sama orang lain lagi. Dasar kurang ajar, bercanda lagi. Aku pergi dulu ya, lain kali main lagi. Iya, Dadah. kamu kok datang? Kekasih baru. Nggak ada urusannya sama kamu. Aku si mantan. Aja belum izinin kamu pergi. Berani-beraninya cari orang lain. Urusan aku. Keluarlah, aku nggak mau lihat kamu lagi. Men, kabur dari rumah, resign. Karena menging ya, Song Shuo. Kalau hatimu ada orang lain, jangan main-main sama aku. Bagus juga buat dia, kan? cemburu ya. Nggak. Man, aku belain kamu. Buah kesukaanmu. Suruh dia pergi, bilang. Aku capek, kamu pulang dulu aja. Men. Hello, casual. Bukannya aku sudah bilang, jangan cari aku lagi? Hei, Suyin, mari kita bicara. Xiao Yang, kamu datang? Aku bawa makanan untuk kalian. Kecenya, makanan ini. Sangat baik untuk kesehatan ibu. Xiao Yang, kamu sangat perhatian. Ibu, ini seharusnya. Man, kamu ada waktu nanti? Xiao Yang, aku perhatikan sejak pulang ke Indonesia. Kamu semakin tidak sopan. Berani memanggil namaku langsung. Sudahlah, Xiao Yang. Bawa Men pergi saja. Dia setiap hari di rumah sakit, aku tidak bisa. Main mahjong dengan teman-teman pasien. Ibu. Cepat pergi, cepat pergi. Ibu, kami pergi dulu. Aku pergi, Bu. Men, kamu ingat toko ini? Tentu, dulu kita berdiri di sana. Berharap saat besar nanti punya uang, pasti akan makan di sini. Aku ingat dulu di sana ada taman bermain, tidak tahu sekarang. Masih ada atau tidak? Saat anakmu lahir, kita harus bawa dia ke sini. Man, anakmu adalah anakku. Nanti tidak ada yang berani mengganggunya. Kamu ngomong apa? Anakmu kok anakku? Panggil kakak. Aisho.
Men, kebetulan sekali, ayo kita makan bersama. Ashuo, aku yang mengajakmu. Iya, Bosong, kamu lebih baik pulang. Temani pacarmu. Xiao Yang, ayo pergi. Dia bukan pacarku. Tapi dia adalah pacarku. Dia pacarmu? Bukan urusanmu. Ashuo, Jika aku tidak salah ingat, yang mengajakku hari ini adalah mitra kerja dan Menging. Sudah kukatakan, jangan cari aku lagi. Ashuo. Serang, sekarang juga. Xiao Yang, aku hanya panik tadi. Aku senang. Jika hanya panik, aku harap kejadian seperti ini bisa lebih sering. Xiao Yang, kamu tahu. Tapi aku tidak. Pokoknya aku akan selalu melindungimu. Seperti waktu kecil dulu. Sekarang di perutku ada si kecil ini. Sudah, jangan terlalu banyak mikir, aku pergi dulu. Cepat pergi, dadah. Masih suka lupa-lupa begini. Mana orangnya? Men, apa di rumah sakit? Tante, lihat Men tidak? Bukannya dia pergi bersamamu tadi? Aku baru mengantarnya pulang, kartu kamarnya ketinggalan di mobilku. Waktu aku balik untuk mengembalikannya, APA? Tante jangan panik dulu, coba ingat-ingat lagi. Dia mungkin ada di mana, aku akan cari lagi. Baik. Tapi dia pacarku. Pacar? Halo, Hello, Boss Song. Aku Ibu Suman. Men ada di situ? Tante, dia tidak di sini, mungkin sedang bersama pacarnya. Parker? Dia tidak punya pacar. Lalu pria tadi siang itu. Maksudmu Xiao Yang? Dia bukan pacarnya, dia sudah mengantarnya sampai depan rumah. Tapi kemudian hilang kontak. Apa? Aku paham. Tante jangan khawatir, serahkan padaku. Sudah sadar? Kalian mau apa sih? Kami mau apa? Salah satu dari kami tangannya cacat. Tidak bisa melukis lagi, yang satu lagi diusir dari keluarga Su, tidak punya apa-apa. Semua ini berkat kamu. Kamu pikir kami mau apa? Tanganmu cacat karena percobaan kejahatanmu. Nona Su diusir karena menuduh orang lain padahal dia sendiri yang mencuri. Berbuat onar di keluarga Song. Kalian semua mendapat balasan yang setimpal. Sayang. Suman, kamu pikir Song Shuemu akan datang menyelamatkanmu lagi? Nona Meng sudah kembali. Dia adalah cinta sejati Song Shuo. Kamu cuma mainan gelap yang tidak pantas dilihat. Berani bersikap sombong seperti ini. Jadi Nona Meng yang menyuruh kalian? Bernie, dia adalah calon istri Bos Song. Hari ini dia ingin mengambil nyawamu, dan kamu tidak bisa mengadu. Bos Song telah menemukan Nona Su diculik oleh Chen Ying dan Siu Ying. Beberapa hari ini, mereka sering keluar masuk rumah sakit tempat Menyi berada. Aku sudah tahu lokasinya. Sumen, kamu tidak boleh apa-apa, tunggu aku. Ini kan? Ya, benar, ini dia. Kamu bisa lihat mereka pergi ke arah mana? Tidak bisa melihat. Tapi aku kenal mobil ini mobil dari klub Selam Dongjiao. Oke, aku mengerti. Terima kasih. Simen, mengingat kita sudah 10 tahun menikah. Asalkan kamu memohon seperti anjing, aku akan memberimu kematian yang cepat. Bagaimana? Orang yang selingkuh dengan Chen Yiheng adalah kamu. Semua ini karena kamu. Cari mati.
Sudah diambang kematian, masih keras kepala. Kalau bukan karena kamu menggoda Song Shuo, kita berdua tidak akan seperti tikus di jalanan, bersembunyi ke sana kemari. Sumen, waktu itu kamu beruntung bisa melarikan diri. Hari ini, kamu dan anakmu pasti mati. Jangan, aku mohon, anakku tidak bersalah. Aku mohon, lepaskan anakku. Sumen, kamu tidak merasa sekarang memohon. Sudah terlambat? Aku ingat, kamu tidak bisa berenang kan? Aku akan menulis skenario untukmu. Gadis mabuk, terjatuh ke air dan meninggal. Bukankah itu menarik? Aku beritahu kamu, sekarang aku ingin kamu mati. Semakin putus asa semakin baik. Tolong, jangan sakiti anakku. Jangan banyak bicara, langsung saja. Jangan buru-buru, anak haram di perutnya. Harus diberikan padaku. Chen Yiheng. Xiao yang sudah kembali. Song Shuo juga sudah mencari dokter untuk ibu. Tanpa aku, ibu pasti baik-baik saja. Kali ini, benar-benar tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Nak, maafkan ibumu. Jika ada kehidupan selanjutnya, lahirlah di keluarga yang bahagia. Song Shuo, kenapa kamu datang? Song Shuo, aku beritahu kamu. Anak haramu pasti mati. Cari mati. Song Shuo, cepat selamatkan Men Men. Song Shuo, semua ini karena kamu. Setelah dia sadar, mau memukul atau memarahiku, tidak apa-apa. Tapi hubunganmu dengannya apa? Aku sudah tahu. Kamu hanya seorang yang sejak kecil bersamanya. Hanya adik yang tumbuh besar bersama. Kamu tahu tidak betapa berbahayanya dia sekarang? Dia hamil. Bisa saja nyawa 2 orang hilang, kamu tahu? Song Shuo. Aku beritahu kamu, laporan menunjukkan lebih dari 3 bulan. Kalau kamu benar-benar peduli padanya, jauhi dia dariku. Jangan, jangan. Man Man. Song Shuo tolong aku, Song Shuo. Men Men, kamu sudah sadar, masih ada yang tidak nyaman di badan? Anakku mana? Jangan khawatir Men Men, kamu sangat beruntung, pisau itu. Hanya selisih 1 cm dari anak, harus diakui. Ini benar-benar anak yang beruntung. Syukurlah, kemarin kamu yang menyelamatkanku. Song Shuo. Kamu dan Song Shuo sebenarnya. Kamu suka dia? Kenapa kamu tanya aku seperti ini? Kamu semalam terus memanggil namanya. Aku ada yang mau bicara dengannya. Man Man. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Xiao yang kamu pergi dulu. Mengerti? Tidak ada tenaga mau aku suapi? Kamu anggap aku apa? Men, ini semua salahku, kalau bukan karena aku.
kamu pasti tidak akan seperti sekarang. Men, anak ini milikku. Tenang saja, aku akan menempatkan diriku dengan benar. Tidak akan memanfaatkan anak ini untuk memaksamu menikahiku. Jadi, ini milikku. Milikku sendiri. Men, kamu tahu tidak? Kadang-kadang kamu sangat sulit. Ya, aku memang orang seperti ini, karakternya buruk. Sifatnya buruk, tidak bisa dibandingkan dengan Nona Mengu. Jadi cepatlah kamu pergi menghiburnya, lagi pula kamu sudah mengacaukan rencananya. Kejadian kemarin, ada hubungannya dengan Menging. Bosong, jangan lagi libatkan aku dalam permainan cinta kalian. Aku tidak tertarik dan tidak sanggup. Cepatlah pergi, aku mau istirahat. Tidak baik, tidak baik. Suin Dan Chen Ihing Dai Tang Cap, APA? Bagaimana dengan Suman? Si jalang kecil itu sudah mati? Sepertinya Nona Meng sangat memperhatikan nyawa men kita. Kau Shuo, Siapa yang berani menyentuh orangku? Bukan Bejitu, Kau Shuo. Jangan berpura-pura. Kalian, sekarang juga, minggat dari kota Yun. Bosong, jangan begani. Penikit jantang ingin. Kalau tidak diobati, dia akan mati. Aku sudah memberinya kesempatan, dia sendiri yang tidak menghargai. Bukan, Shua, bukan Bejitu. Shua, kamu lupa? Apakah kamu benar-benar akan membiarkan aku mati? Shua. Ashuo, aku pernah menyelamatkanmu, kamu lupa. Apakah kamu akan membiarkan aku mati? Aku bersumpah, aku benar-benar tidak akan mengganggu Nona Su lagi. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, seperti kamu dulu. Benar, Bosong. Yinging sangat baik hati. Dulu seorang gadis kecil membawamu keluar dari hutan. Membawamu ke rumah sakit, kali ini hanya karena tergoda sesaat. Maafkan dia, semua ini karena hasutan Suyin dan yang lainnya. Shou. Setelah sembuh, minggat dari sini. Ingin, bagaimana kalau kita berhenti? Bahkan jika bertahan hidup, kita akan hidup miskin selamanya. Istri Song, layak untuk dipertaruhkan. Ibu, seharusnya aku yang merawatmu. Kenapa sekarang malah kamu yang merawatku? Apa maksudmu? Kamu adalah putri kesayanganku. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan merawatmu? Ibuku yang terbaik. Men, Bos Song menyelamatkanmu kali ini. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Lagi pula masih ada anak. Ibu, aku sekarang bukan dari dunianya. Sekarang dia baik padaku, tapi bagaimana kalau suatu hari dia bosan? Dia akan mencampakkanku, dan semua yang dilakukannya sekarang. Hanya untuk Menging. Meng Ying. Cinta pertamanya. Chen Yiheng dan Su Yin dihukum. Tapi sebagai dalangnya, Menging. Ini sudah cukup menunjukkan keinginannya untuk melindungi cinta pertamanya. Sekarang aku sadar, dia menyelamatkanku mungkin karena takut Menging. Terbebani nyawa orang. Keluar dari rumah sakit tidak memberitahuku, aku akan mengantarmu. Tidak usah. Aku akan mengantarmu. Song Shuo, aku masih hamil. Kamu bakal aku seperti ini. Kalau hamil, jangan banyak tingkah. Kamu tahu kan sedang hamil, masa tidak bisa diam sedikit? Jangan buat aku khawatir terus. Siap berangkat. Ini bukan jalan pulang ke rumahku. Siapa bilang pulang ke rumah mana? Dasar brengsek. Aku brengsek. Turun dari mobil. Suka banget ya di dalam mobil. Sebenarnya aku berencana membawamu pulang dulu.
baru melakukan pemeriksaan pemulihan. Kalau kamu suka di dalam mobil, aku juga tidak keberatan. Baiklah, baiklah. Aku pulang denganmu, cukup? Nah, gitu dong. Tidur nyenyak tadi malam? Masih marah? Senyum dong. Sakit? Maafkan aku. Kamu sudah minta maaf. Kasih aku waktu lagi, aku akan buat orang-orang yang menyakitimu membayar semuanya. Termasuk Menging? Menging agak spesial. Aku tahu dia mantan pacarmu. Dia pernah menyelamatkan nyawaku, jadi aku tidak bisa langsung mengusirnya. Sudah tidak marah? Sudahlah, siapa suruh kamu menyelamatkanku? Kalau gitu, selama ini kamu tinggal di sini saja. Tidak mau. Kalau gitu aku pulang bersamamu untuk merawatmu. Juga tidak mau. Men, kamu mengandung anakku. Tapi tidak mau dirawatku. Kalau nanti anaknya besar, tidak mengakuiku sebagai ayahnya di mana? Apa kamu mau cari ayah baru buat anakmu? Siapa yang mau kamu cari? Adikmu itu? Kalau kamu berpikir begitu. Aku memang tidak pantas dilihat orang? Kita tidak punya status, ya memang tidak pantas dilihat orang. Kalau gitu kamu mau status? Sekarang kan hanya karena anak. Lagi pula, status itu buat apa sih? Men, ini tidak mau itu tidak mau. Kalau gitu biar lukamu tidak infeksi. Aku bantu mandi saja ya. Men, kamu baik-baik saja? Baik. Ada kabar tentang kondisi tante? Hari ini mungkin akan dibicarakan denganmu. Tentu saja benar. Kapan aku pernah bohong padamu? Sampai jumpa nanti. Men, aku yang tidak berguna. Kalau saja aku bisa membantu. Kamu tidak perlu lagi bermuka dua dengannya. Kamu sudah banyak membantu kami. Xiao Yang. Sebenarnya anak ini adalah anak Song Shuo. APA? Kamu bilang Suman. Hamil anak Song Shuo? 100% benar. Aku mendengarnya langsung. Dan juga, Ibu Suman juga punya penyakit jantung. Sudah lama menunggu donor. Hari ini ada kabar baik. Sepertinya kita punya kesempatan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ini kesempatan terakhir kita untuk bangkit. Tapi kalau kita benar-benar dapat jantungnya, bagaimana kalau dipasang untukmu? Yang penting bukan mendapatkan jantung ini, tapi menundanya sampai tidak bisa digunakan lagi. Suman, aku lihat kalau ibumu sampai kenapa-kenapa. Bisakah kamu mempertahankan anak ini? Bu, kita bisa segera operasi. Setelah ibu sembuh, aku pasti ajak ibu jalan-jalan. Baik. Mam. Bu, ibu kenapa? Dokter, ada orang? Dokter! Man. Xiao Yang. Tante pasti baik-baik saja, pasti tidak apa-apa. Nona Su, operasi donor mungkin akan dimajukan. Baik. Semua ikuti dokter. Bicarakan dengan keluarga pendonor jantung. Setelah dapat persetujuan, langsung operasi, 2 operasi sekaligus. Tidak apa-apa.
Duduk dulu. Tenang men, jangan panik. Kamu sedang hamil sekarang. Aku tidak panik, aku percaya dokter. Lihat, ini berarti jantung sudah berhasil diambil. Ini jantung anakku, jangan diberikan ke orang lain. Keluarga ini, cepat minggir. Operasi sedang berlangsung. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Ini yang aku. Jantung yang sudah cocok, tidak boleh diambil orang. Menging, kamu mau membunuh ibuku? Nona Su bicara apa? Jantung donor ini bukan hanya milikmu, aku juga cocok. Jadi sudah pasti milikku. Halo Satpam, lantai 3 jantung. Ada orang yang sengaja menghalangi operasi. Cepat minggir. Aku tidak akan minggir. Lihat saja apa yang bisa kalian lakukan. Lepaskan. Ashuo, aku juga butuh transplantasi jantung. Tidak bisakah kamu memberikan kesempatan ini padaku? Menging, aku sudah memberimu kesempatan. Apa yang kamu bicarakan? Tes kecocokan memang menunjukkan itu milikku. Kosong, lapar menunjukkan. Benar-benar cocok dengan Nona Meng juga. Song Shuo, aku mohon selamatkan ibuku. Dia sudah di ruang operasi, jantung ini harus segera masuk. Jangan pikir aku tidak tahu. Ini lagi-lagi trik kecilmu. Jika kalian terus membuat keributan, aku jamin akan membuat kalian membayarnya. Ingin kami, mana mungkin, bermain-main dengan tubuhnya. Jika tes kecocokan tidak sesuai, transplantasi aku ingin juga bisa mati. Cepat minggir. Operasi tidak bisa menunggu, Ashuo. Apakah kamu tidak peduli dengan nyawa Yinging? Tapi jika kami benar-benar mengambil jantung ini dan memasukkannya ke kamu, bagaimana? Yang penting bagi kami, bukan mengambil jantung ini, tapi menahannya sampai tidak bisa digunakan lagi. Nenek tua itu sudah hidup cukup lama. Tapi ingin kami, hidupnya yang indah. Baru saja dimulai. Ashuo, kamu enggak? Aku pernah menyelamatkanmu sekali, kamu berjanji padaku. Akan menjagaku sekali. Kamu lupa? Menjagamu tidak berarti bisa melihatmu menyakiti orang lain. Song Shuo, apakah kamu akan berdiri diam dan melihatku mati? Apakah kamu tidak peduli dengan nyawa? Pinai lematmu? Menging. Karena kamu terus mengingat-ingat jasa penyelamatan. Baik. Hari ini, aku akan mengembalikan nyawaku padamu. Jangan! Song Shuo, Selamatkan dia, cepat. Tungguaku. Song Shuo, Aku baik-baik saja, Men. Aku melakukan semua ini. Bukan untuk Menging, tapi untukmu. Meski aku takut kamu berpikir aku baik padamu. Hanya karena anak. Tapi aku tetap harus bilang. Jangan emosi. Kamu masih hamil. Song Shuo. Dokter, cepat panggil dokter. Dokter sudah bilang tidak apa-apa. Kenapa belum bangun juga? Aku benar-benar berutang padamu. Nona Su, ini diambil dari Menging. Tenkan. Ini barang Bos Song. Tolong setelah Bos Song bangun, sampaikan padanya. Baik. Giok ini. Apakah Song Shuo waktu muda? Pernah pingsan di hutan pinggiran kota?
Bagaimana Anda tahu? Tolong, selamatkan aku. Ibu pingsan, aku akan pulang sekarang. Teman, bisakah kamu bantu mengantarnya ke rumah sakit? Ini barangnya. Terima kasih. Ternyata dulu orang yang kuangkat susah payah adalah dia. Ternyata yang menyelamatkan Bos Song dulu adalah Anda. Ternyata pertemuan sial ini sudah terjadi sejak lama. Terakhir kali kamu bilang, tidak tahu apa itu suka. Maka selagi kamu pingsan, aku akan memberitahumu diam-diam. Aku suka kamu. Aku juga. Kamu bohong. Tidak. Aku benar-benar suka kamu. Sakit di mana? Aku akan panggil dokter.